kita mengenai bacaan-bacaan yang sudah Al-Quran, karena memang beliau adalah ahlinya dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita dengarkan, kita perhatikan pengajian kita pada ini demi untuk kesempurnaan bacaan susah Al-Quran kita dan bacaan-bacaan kita. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Fattah ya Alim, iftah lana baban minal Qur'anil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari beserta seluruh pengurus, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, para imam, khatib, bilal, serta pengurus masjid se-Kecamatan Muara Bulian dan sekitarnya. Wabil khusus pengurus masjid, para imam, para khatib, para bilal, tuan rumah, sahibul hajat pada hari ini, sahibul bait, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Da'watul Islamiyah Kelurahan Pasar Baru, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT di lingkungan Kelurahan Pasar Baru dan sekitarnya. Tak lupa hadir juga Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, yang kantornya juga berada di Kelurahan Pasar Baru ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh-tokoh adat, ketua beserta pengurus, serta kita yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah masjid, semua masjid di lingkungan Kecamatan Muara Bulian dan sekitarnya, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesempatan yang amat barokah di tempat yang mulia ini, dalam kesempatan bermajelis taklim di hari sela-sela hari istirahat kita masih menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan majelis taklim yang memang sudah rutin berjalan setiap pagi Ahad. Tentunya salah satu kita mewujudkan rasa syukur itu adalah dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin. Lebih-lebih kita menambah wawasan keagamaan,
pemahaman kita tentang agama yang kita anut, dan tambahan ilmu-ilmu agama yang perlu menjadi benteng minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing, umumnya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Ibu bapak sekalian, kalaulah tidak ada majelis atau tempat kita berkumpul seperti ini, kemungkinan ya sulit kita untuk menambah mencari ilmu, karena usia-usia bapak-bapak ibu-ibu sekalian tidak ada lagi pelajar formalnya. Namun melalui kesempatan-kesempatan inilah, walaupun mungkin tidak formal, tapi sedikit banyaknya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya, siapa yang turun dari rumahnya untuk mencari dan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali, sampai dia pulang. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapat predikat fi sabilillah minimal untuk hari ini. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat beserta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang sudah kita baca tadi, tibbil qulub, salawat yang kita baca di dalam salat, salawat yang kita baca menjadi bacaan atau zikir kita sehari-hari. Mudah-mudahan salawat tersebut salah satu asbab atau penyebab kita untuk masuk dalam kategori umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang-orang tua saya yang berbahagia, tak lupa para guru-guru saya, mohon izin, dan para senior-senior saya di Dai Kabupaten Batanghari, untuk pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, minimal temanya kajian kita hari ini Bapak-bapak sekalian. Ini yang bacaan populer di masyarakat. Jadi hari ini kita ringan-ringan saja. Tidak ada berat dah. Kalau tauhid itu agak berat, kalau fikih itu karena hukum masalah agak berat. Ya, dan itu pun yang menjadi pemateri narasumber insyaallah berat-berat. Ya, bahasa sekarangnya bukan kaleng-kaleng galau. Alhamdulillah pagi ini kita coba bagaimana melunakkan lisan kita dalam melafazkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi bacaan-bacaan kita di tengah masyarakat. Namun daripada itu masih banyak ditemukan kurang tepat mungkin, karena banyak di antara kita itu merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Nah, ini yang sulit itu. Saya ketika berkuliah di Jakarta, kebetulan dulu dapat beasiswa dari pemerintah daerah. Pak Kabaknya orang tua kita, Pak Baihaki, Pak Kasubagnya Pak Haji Bustami. Ada salah seorang dosen saya yang sekarang masuk guru besar ilmu Al-Quran, pakar qiraat, bukunya sudah tersebar di mana-mana. Beliau menyampaikan, sekalipun kamu sudah khatam Al-Quran, sekalipun kamu sudah belajar tingkat tajwidnya maupun sampailah ke qiraatnya, namun yang namanya belajar jangan berhenti. Karena ada saja hal-hal yang membuat bacaan kita itu yang awalnya mendekati sempurna, tapi dikarenakan onderdil yang ada pada kita ini sudah lama dipakai, terkadang mulai pengaruhnya. Ada di dalam istilah musabaqah tentang sabqul lisan. Ya, sabqul lisan ini kadang kita udah benar sebenarnya mengucapkannya, tapi terselip, gitu loh. Bahasa Jambi, bahasa dusunnya terselip. Nah, itu. Atau apalah namanya itu. Yang penting supaya kita bisa memperbaiki itu. Ya, faktor usia terkadang mempengaruhi juga bacaan-bacaan kita. Bapak Ibu sekalian, jadi saya teringat dengan pesan beliau,
ya Profesor Dr. Muhsin Salim, yang beliau sekarang kemarin termasuk pelatih nasional yang melatih anak-anak kita peserta hifzil Quran tingkat nasional. Insya Allah Oktober nanti Jambi akan jadi tuan rumah musabaqah atau seleksi tilawatil Quran nasional di Provinsi Jambi. Nah, kita tuan rumah tahun ini nasional, semua provinsi datang ke Jambi. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau saya ingat, kalau salah baru pertemuan ketiga khusus kita tahsinul Quran ini, mulai dari Masjid Kampung Tengah, sebelum Ramadan Masjid Al-Ihsan Angka Condong, dan sekarang yang ketiganya kita di Masjid Da'watul Islamiyah. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada waktu kita diskusi, boleh kita diskusikan. Kalau masalah hukum, masalah hal-hal yang berkaitan dengan selain tahsin Quran nanti, mungkin banyak, ada Pak Dai Imam, ada Pak Dai Ustadz Habibi yang bisa ada jika ada pertanyaan seputar di luar tahsinul Quran ini. Bapak sekalian, serta ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin kita sudah sedikit demi sedikit membedah bacaan suratul Fatihah yang memang itu notabene menjadi kewajiban dan termasuk rukun sholat. Karena di dalam rukun sholat itu salah satu di antaranya bacaan suratul Fatihah, di mana kalau kita lihat terjadi di masyarakat, walaupun mungkin sudah sering mendengar, sudah banyak belajar, tapi pada prakteknya masih banyak juga yang kurang tepat dalam menempatkan posisi huruf-huruf itu sendiri. Allahu yarham Syekh Ali Jabir almarhum, ketika dia menjadi juri di Hafiz Indonesia yang di TV itu, beliau menyampaikan bahwa, seingat saya dia menyampaikan, berikanlah hak-hak huruf itu sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kita zalim terhadap huruf-huruf hijaiyah yang sering kita baca itu, yang sudah terlapas di dalam ayat Al-Quran. Berikanlah hak sesuai dengan makharijul hurufnya. Karena kalau kita tukar, artinya bertukar, termasuklah kita termasuk zalim terhadap huruf itu, tidak menempatkan pada tempatnya. Salah satu di antaranya, Pak Ibu sekalian, kalau kita dilihat di suratul Fatihah, ini kajian-kajian lama lah kita ulang-ulang, bahwa ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan lebih dalam. Pertama di bismillahnya, huruf H. Ya, yang saya merahkan ini. Ini merah bukan berarti apa-apa Pak Yo, jangan kaitan dengan apa-apa. Ini untuk membedakan baik. Gitu. Nah, contoh, kemudian ada di Alhamdulillahirabbil alamin, ada haknya juga. Kemarin di Masjid Engah Condong juga sudah kita kupas makharijul huruf ha dan ain, terutama huruf-huruf yang keluar dari al-halqi atau tenggorokan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita terkadang ketika bismillah karena sudah terbiasa, maka bismillah kita itu cenderung ngikuti pasaran. Nah, gitu loh. Kalau bahasa saya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu-gitulah. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, bahwa ketika kita melafazkan huruf H ini yang memang keluarnya dari wasatul halqi, tengah tenggorokan, karena tengah tenggorokan ini karena mungkin usia, faktor usia, terkadang sulit untuk mengucapkan, melafazkan dengan tepat. Sehingga basmalah kita, ya, yang kita ucapkan mungkin sehari itu ratusan, sering kita ucapkan, tapi cenderung kita mungkin tidak menempatkan hak huruf itu pada tempatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu beda. Maka kita harus menekankan lebih dalam, dilatih terus. Kenapa? Karena tidak bisa ditransfer barang itu. Ya, kalau bisa ditransfer enak. Habis kau saya transfer galau, selesai lah gawe kita. Cuman karena ini lisan, lidah, tenggorokan kita masing-masing, ya butuhnya ya latihan, diucapkan terus dan dirutinkan terus. Bila perlu bangun pagi itu 100 kali minimal.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah nampak pedas haknya itu, baru masuk kategori wasatul halqi itu, tengah tenggorokan. Ini baru kajian basmalah. Kalau masih banyak Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita kalau melihat bapak-bapak yang dipercaya untuk memimpin kulhu dan tahlil di acara pengantenan, acara syukuran anak akikah, dan acara-acara besar lah yang menggunakan sound system yang besar, terkadang kan kalau begitu agak sakit telinga kadang mendengarnya. Tapi mau dibaiki di depan orang, ya bisa kita memalukan orang. Nah, proses melalui wadah inilah sedikit demi sedikit, apalagi bapak-bapak ini imam untuk keluarga masing-masing, imam untuk rekan kerja di tempat kerja. Kemudian mungkin yang diamanahkan imam memang untuk di masjid, maka sesuai kembali kepada kaedahnya yang namanya huruf ha. Ha itu samalah dengan ain. Dua huruf ini jalurnya adalah jalur wasatul halqi, tengah. Wasatul itu tengah, al halqi tenggorokan. Maka di tengah tenggorokan inilah ya kita asah terus itu. Karena memang sulit, Pak. Agak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saking nak masihkannya, hak diubah jadi kha. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bunyi kha. Padahal hurufnya ha. Nah, ini. Yo Pak, kalau saya dah minta hari ini langsung pasih galau dah. Bagaimana cara kita mengasah terus gitu loh. Karena kita banyak makan gorengan, banyak minum es, agak beku dikit benda itu. Nah, kalau beku sulit memang dibentuk itu. Nah, karena sulit, ya ibarat orang olahraga, ya direnggangkan ototnya. Kira-kira begitu dengan sering dilafazkan. Itu Bapak sekalian. Termasuklah Ar-Rahmanir-Rahim, karena ini ayat Al-Quran dan wajib bagi kita karena termasuk dalam bacaan sholat. Dan itu kemudian, nah ini problem yang terbaru yang saya temukan masih, ya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi masalah paling ain yang jadi problemnya untuk lebih ditingkatkan karena ain tadi derajatnya sama dengan ha karena jalurnya sama. Kemudian baru ihdinas, ini ada ha juga tapi hanya besar. Ya, di pangkal tenggorokan adnal halqi. Ihdina. Jangan ihdina terlalu fasih. Awak pengen fasih rupanya salah. Kan kurang tepat seperti itu. Termasuk itu. Jadi diperhatikan. Kemudian shad. Ihdinas shira. Shad itu kalau bahasa sederhananya dia beda dengan sya yang titik 3 itu jelas. Nah, kalau kita dengar orang baca, terkadang shad ini di ihdinas syira katanya. Dianggap sebagai shin yang titik 3. Padahal shad itu tidak. Shad itu berdesisnya kita lebih memenuhi rongga mulut kita. Kira-kira begitu. Shad. Ya. Beda. Shad. Beda kan? Shad lebih kosong bunyinya. Kalau shin titik 3 memang sifatnya tafasyi dia. Tafasyi itu ya kayak kita ngalau ayam. Hush. Memang angin menyebar. Yang titik 3. Titik 3 gigi 3. Nah, kalau titik 3 gigi 1 itu ada huruf sa. Alif, a, ba, ta, sa. Gigi 1 titiknya 3. Titik 3 gigi 3 sya lebih tebal, tafasyi sifatnya lebih menyebar angin ketika dilafazkan. Nah, yang saya jadi koreksi banyak yang terjadi di masyarakat adalah karena shad ini diganti posisinya jadi shin. Nah, ini yang sulit. Ihdinas syira jelas tidak tepat. Karena dia hurufnya huruf shad. Lebih kosong bunyinya dibandingkan huruf sya tadi. Kalau sya itu memang tengah lidah,
tengah lidah tempelkan ke langit-langit mulut atas, sehingga ketika dilafazkan anginnya menyebar, tersebar sya gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, permasalahan shot ini yang terkadang masih didengar di telinga kita, di tengah masyarakat. Ya, itu. Kemudian mustaqim. Nah, kata Pak Direktur tadi, alhamdulillah banyak sudah mendengar. Tidak ada lagi yang mustaqim, kan gitu. Sudah mulai. Alhamdulillah, berarti walaupun jarang pertemuan kita, adalah apa namanya itu bisa diperbaiki. Jelas karena dia menggunakan rongga mulut. Ya kalau i katakan rongga mulut itu i, kalau a katakan a, kalau u katakan u. Ya kan? Kemarin sudah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu, jangan sampai dialek atau bahasa daerah cenderung mempengaruhi bacaan kita. Ya, aturannya yu'minun menjadi yu'minun akan beda tuh. Nah, itu biasanya orang sana tuh. Ya, Sumatera Barat, ya kan? Nah, alladzina yu'minun, nah gitu kan? Jadi lentur sekali. Padahal jelas yuk. Tidak ada. Yuk, monyong mulutnya kalau bahasa kitonyo. Memang itu ya, memajukan dua bibir itu. Karena dia mengucapkan baris dhammah. Ba, bi, bu. Tidak ada ba, be, bo. Nah, kan gitu nggak ada. Nah itu. Kage ada. Kalau nak miring bacanya ada nanti. Kita lihat. Sekarang prosesnya sampai di sini. Kemudian huruf qaf jelas, qaf beda dengan kaf. Jangan sampai kita mustaqim. Mustaqa beda artinya dengan mustaqa. Mustaqim. Mustaqim harus ada qafnya, harus nampak jelas karena qaf itu termasuk lisan pangkal, ya, atau pangkal lisan yang dekat ke tenggorokan sehingga kita mengucapkan mustaqim. Ah, balik lagi sirot. Sotnya juga banyak. Syira katanya. Padahal harusnya sira. Itu jangan sampai sotnya diubah. Saya ingatkan itu tinggal mempraktekannya. Kalau nak lebih penasaran, buka YouTube, makharijul huruf keluarlah galau. Tapi saya ingatkan jangan sampai kita mengubah kedudukan huruf shad menjadi huruf shin karena beda jelas artinya. Ya, nah, kalau ini an'amta, jangan mentang kita dengar am galau. Kaki kan itu rasa-rasanya tidak ada lagi kalau di jamaah duha itu anak-anak yang masih banyak. Ya, kemudian yang terakhir huruf dad. Nah, huruf dad kita lebih cepat. Dad karena memang huruf dad ini agak sulit, maka kita harus berupaya sekuat tenaga, semampu sekintang daya bagaimana menerapkan huruf dad itu sesuai dengan makharijul huruf. Bukan kata saya tapi kitabnya Hidayatul Mustafid, insyaallah itu yang kita pelajari. Dalam huruf dad ghairil maghdub, memang kalau ucap dad itu kita tengok orang yang belajar, orang yang sudah ini agak dikit mantul kayak dukul beduk gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita cenderung kalau tidak bisa langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan banyak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masih di suratul Fatihah, mengingatkan kembali. Mungkin kemarin sudah mulai kita bahas, tapi tidak ada salahnya kajian-kajian itu kita ulang supaya semakin hari semakin tepat sasaran bacaan kita dan kita menempatkan hak huruf itu sesuai dengan tempatnya. Itu. Nanti kalau ada yang mau diskusikan boleh di terakhir. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa bacaan populer di masyarakat yang mesti kita paham selaku orang yang belajar tajwid. Bapak Ibu sekalian, ayat atau surah populer yang di masyarakat kita paling banyak itu baca surah Yasin. Apa namanya itu? 7 bulan Yasin,
lahir anaknya Yasin, akikahnya baca surah Yasin lagi, dewasa mau kerja masuk kerja baca Yasin, ya, sakaratil maut baca Yasin, lah meninggal dalam kubur baca lagi Yasin, sampailah 40 hari, sampailah setahun atau haul namanya, tetap kita populer dengan surah Yasin dibanding dengan surah-surah yang lain sebanyak 114 surah di dalam Al-Quran. Nah, di surah Yasin ini, bapak ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang senang bermajelis taklim dengan para dai-nya, ada beberapa hal yang perlu kita tambah ilmu lah gitu. Selama ini mungkin sudah mulai bacaannya sudah tepat, tapi itu tambah. Dalam ayat yang berawal wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Bisa kita baca sama-sama, Bu? Bapak sekalian? 1 2 3. Wadrib lahum mathalan ashabal idh ja'ahal mursalun. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini, Bu, Pak sekalian, di sini ada di qaryah itu ada simbol waqaf mim lazim, waqaf lazim dan mutlak berhenti. Nampak ya? Ayolah, lebih kuat ya. Mutlak berhenti. Nah, cuman kita nih galak panjang napas nyambung tulah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Habis napas tuh, karena ada simbol waqaf ya berhentilah. Lebih sempurna bacaan kita. Kalau kita makso napas Kemis sore atau apa Senin Kemis napasnya, ndak utuh juga bacaan itu. Lagian di situ juga ada tanda simbol waqaf min, alamatul waqfi al-mim. Waqafnya lazim. Lazim itu mutlak berhenti. Walaupun kita lanjut, ya tak juga tak masalah. Cuman berarti kita belum paham tajwid. Nah, sekarang sudah diusahakan semaksimal mungkin kita berhenti. Ya, qaryah. Nah, ini qaryah itu berhentilah kita situ. Karena apa? Menurut sebagian ulama, kalau kita lanjut maknanya agak apa? Kalau bahasa sekarang tuh agak ambigu gitu. Maka di stop dulu supaya sempurna maknanya. Maka dibuatlah simbol waqaf mim. Karena simbol waqaf itu kan banyak. Ada yang qaf dengan la, ada yang so dengan la, ada yang lam alif. Nah, cuman karena problem ini, yang lain tuh mungkin hanya lebih abdol berhenti, lebih abdol bersambung, itu tidak masalah. Sekarang ada simbol waqaf mim yang natonya kita dianjurkan untuk berhenti, namun terkadang ya diterobos. Nah, mulai sekarang pakailah, terapkanlah ilmu tajwid itu. Ketika sampai ayat ini, ingat kemarin Ustaz nyampaikan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Berhenti aja, ambil napas tenang-tenang. Waqaf itu kita ambil napas tenang-tenang. Idh ja'ahal mursalun. Nah, ini ya, ini dan begitu juga kalau ketemu dengan ayat-ayat yang lain. Kita ini karena surah ini populer, kita ambil example-nya di surah ini. Itu waqaf lazim. Maka kemudian di tempat kedua masih dalam surah Yasin. Ada 2 tempat surah Yasin itu yang ada simbol waqaf mimnya ini. Nah, ini. Fala yahzunka qawluhum. Memang pendek ayatnya. Potongannya. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, fala yahzunka qawluhum ini berhentilah kita di situ. Ada simbol waqaf mim. Kalau tidak nampak, ingat 2 ayat ini. Pertama tadi wadrib lahum mathalan, dan yang kedua tempatnya di surah Yasin fala yahzunka qauluhum, halaman terakhir pada surah Yasin. Sama masalahnya. Itu sekiranya dapat dipahami. Kemudian Ibu sekalian, Bapak-bapak, ada salah satu hukum tajwid yang ada dalam surah Yasin pada ayat qalu ya wailana man ba'athana min marqadina
Hadza. Nah, ini Bu. Mungkin yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum saya ingatkan. Di sini ada jeda sejenak. Jeda sejenak tanpa bernafas. Ngukurnya kira-kira 2 ketukan. Nama hukum tajwidnya adalah saktah. Nah, saktah dalam Al-Quran ada 4 tempat. Cuman kan surah Yasin begitu bahas. Ya, ada 4 tempat. Salah satu di antaranya adalah surah Yasin. Surah Yasin itu ada saktah. Nah, ibu-ibu semangatnya Bapak Yasin kadang nabrak apa itu. Nah, sekarang kita praktekkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Di sini ada hukum saktah. Saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Bedanya dengan waqaf. Waqaf itu berhenti sempurna dengan mengambil nafas. Di antaranya ada tanda tadi mim di ujung ayat, maka itu kita berhenti. Nah, orang nengok Bu, mana yang paham tuh tengok. Aduh, ibu-ibu nih ketika Yasin dipakainya tajwidnya. Aduh dah, langsung diserobotnya lah. Karena nyampe wasadaqal mursalun nak cepat. Kan gitu. Nah, ini ada hukum tajwid nih. Hukum tajwidnya saktah namanya. Saktah itu diam artinya. Ya, saktah itu artinya diam. Maka mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana dikit demi dikit kita praktekkan hukum tajwid ini, karena memang kita nyari kesempurnaan dalam bacaan ayat suci kita ini. Nah, itu saktah, berhenti sejenak dengan tidak mengambil nafas. Nah, kalau memang ragu atau napasnya pendek, berhenti saja di hadza. Asal jangan berhenti di markodina. Kan gitu. Supaya kita dapat hukum saktahnya. Contoh, ini kepanjangan ayatnya. Kalau kita nyampe ke mursalun, putuh kayak gini napasnya kan? Ya, tidak sampai gitu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Boleh? Ambil nafas dulu. Supaya kita dapat hukum saktahnya. Baru ngulangnya. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh. Nah, kenapa? Setiap ilmu yang kita pakai dia dapat pahalanya dan itu jadi amal jariah. Itu ibu sekalian dalam surah Yasin yang kita populer di tengah masyarakat. Kemudian kita langsung selanjutnya ini yang sering memimpin kulhu dan tahlil, yang sering dengar pembacaan kulhu dan tahlil, ada sedikit mungkin problem yang masih menjadi pertanyaan bagi kita. Karena di kulhu dan qul huwallahu ahad, tahlil dan tahlil ini, bahwa kita pasti diawali dengan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, ahad. Jelas. Nah, ujungnya ini Ibu sekalian, ujung dari surah Al-Ikhlas ayat yang 4 ayat ini semuanya adalah qalqalah. Jadi bunyinya samalah. Paling antara berat dengan ringannya saja yang terjadi, tapi rata-rata dia mantul. Nah, mantul itu bukan mantap betul. Mantulnya itu adalah ya dipantulkan maksudnya. Nah, banyaklah masih didengar ketika dia memimpin atau memimpin sholat atau memimpin bacaan tahlil, bacaan kulhu dan tahlil ini disampaikan qul huwallahu ahad, hilang Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini qalqalahnya tidak ada berarti. Atau yang kedua, dengan nyaman dan apapun yang dia dipanjangkannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok salah? Nih, kadang kita manusia ini ya mentang disuruh mimpin tahlil pede baik kan gitu. Harus nampak kan kita mampu.
Padahal ini mesti seringan ini dan sepopuler ini bacaannya. Kalau ayatnya tidak populer, mungkin masyarakat tidak tahu. Yang tahu hanya malaikat, raqib dan atid yang mencatat. Ya. Tapi kalau ayat surahnya populer di masyarakat, terkenal, masyhur, maka seharusnya itu perbaiki. Ya, qul huwallahu ahad. Nah, ada yang ekstrim, qul huwallahu ahad. Itu kajian ekstrim itu. Ya, ekstrim, agak kelas itu tuh. Ya, Allahu somad. Ya Allah. Macam mana nih ngaji kol-kolah gitu kan? Agak teganya kol-kolah, luar biasa. Ya. Nah ini, biasa pantulkanlah bunyi suara dal itu. Karena huruf yang dipantulkan itu ya cuma 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya 5 itulah. Disingkat di toko baju. Ah gitu loh. Cuman jangan apa hurufnya dirubah. To jelas. Ini hurufnya dal. Qalqalah dipantulkan. Nah, kemudian sekalian ini ya kita merahkan ini ujungnya ini. Aman Pak, masih jam 7 walaupun cuaca udah panas, masih lama lagi waktu gitu. Gitu. Nah, ini contoh sekalian. Bedanya antara ayat 1, 2 dan 3, paling ayat yang nomor 3 yang lebih halus pantulannya. Kenapa beda lebih halus bunyinya? Karena kalau yang pertama ahad ini yang awalnya barisnya dun, ya ahadun, kemudian diwakafkan atau diberhentikan secara mendadak, maka dia jadi masuk kategori qalqalah yang besar, sugro, kubro, maaf, qalqalah kubro, yang namanya besar, jadi pantulannya lebih besar bunyinya. Sama dengan yang kedua, Allahus somad, dalnya lebih besar juga karena berbaris. Nah sementara yang ketiga lebih ringan karena dalnya itu sukun memang dari awal, lam yulad, jadi biasa lebih ringan. Dan yang terakhir juga lebih berat bunyinya. Jadi bedanya ayat pertama dalnya qalqalah kubro, ayat kedua qalqalah kubro, ayat ketiga ujungnya qalqalah sugro, kecil, dan yang keempat qalqalah kubro. Nah ini ya, qalqalah kubro, karena huruf yang aturannya berbaris dimatikan secara mendadak, jelas bunyinya agak lebih besar dibandingkan memang hurufnya memang sudah sukun dari sananya. Nah ini yang penting, jangan berlebihan, ambil jalan tengah, ya jangan over acting dan lain sebagainya, atau over action lah gitu, berlebihan dalam melafazkannya. Terkadang ingin kita membuat bacaan kita fasih, terkadang berlebihan. Yang sedang-sedang saja. Itu problem sering saya temukan. Yang selanjutnya, ketika ayat pertama mau diwasal atau disambung ke ayat yang kedua, orang yang sudah belajar biasanya bunyinya agak beda Pak. Ya, agak asing memang kalau yang belum belajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, kalau nyambung di ujung dun ini ada nun wasol namanya, nun kecil yang biasanya di atas alif ini. Nah, kalau dikaji, kenapa bisa begitu? Itu ilmu alat yang bahasnya. Secara singkat saya sampaikan, ketika tanwin ini disambung dengan huruf yang mati alif ini, maka biasanya nun muncul. Banyak lagi di tempat lain. Jadi alasannya, kenapa Ustaz kok tidak dibaca qul huwallahu ahadullahus somad gitu ya? Somad. Tidak disambung langsung ke Allah itu. Mesti dihidupkan. Kenapa? Ada tanwin di dun, kemudian ada huruf alif ini, sama-sama huruf yang mati. Dalam kaidah bahasa Arab, dua iltiqa'i sakinain, dua huruf mati bertemu, dua huruf sukun bertemu, maka dihidupkan. Yang pantas dihidupkan itu tanwin. Tanwin jika dihidupkan dia jadi nun. Maka bacalah
ahadunillahus somad. Jadi, kalau ada orang yang memimpin kulhu dan tahlil, ketika dia baca dipimpin depan kita didengar, qul huwallahu ahadunillahus somad. Tak masalah. Itu sudah sesuai jalurnya. Nah, kalau kita tidak mau mengeluarkan nun, yo kita berhentilah di ahad tadi. Maka nunnya tidak keluar. Sukun. Qul huwallahu ahad. Ambil nafas. Allahus somad. Tidak masalah. Tapi ketika wasal atau sambung, maka hidupkan nun yang berada di ujung tanwin. Dun itu tidak ada dun lagi bunyinya, tapi du. Ya, perannya sudah diganti oleh nun. Nama nunnya nun wasal atau nun sambung. Nah, maka qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau ayat lain tidak ada masalah. Ya, cuman itu karena sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Itu khusus untuk suratul Ikhlas. Dan yang terakhir, materi kita ini termasuk bacaan yang ada di dalam ayat Al-Quran, namun sudah menjadi doa untuk kita berkendaraan. Ya, maka yang saya merahkan itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Yang kita maksud kenapa majre? Apa miring bunyinya? Kan gitu. Nah, ini ayat Al-Quran surah Hud ayat 41 nih. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ibu bapak sekalian, di majro asalnya dibaca majre, di situ terdapat hukum tajwid namanya imalah. Ini termasuk perkara yang jarang terjadi di dalam Al-Quran, dan bahkan pemahaman Al-Quran yang kita pegang riwayat Asim, Imam Asim riwayat Hafaz ini hanya satu tempat ikolah, maka dibacanya re, miring. Nama hukumnya imalah. Imalah itu memiringkan bunyi bacaan fathah dari ro menjadi re. Kalau nanya ngapo macam tu Ustaz? Itu tak tahu jawab. Karena dari dulu macam tu. Gitu ya. Menurut informasi ya sesuailah dengan lahjah orang yang pertama kali mengucapkan itu. Namun sumber hukumnya atau dasarnya ya namanya sejarah, kita tidak bisa mengatakan itu apakah bisa dianggap dipakai atau tidak. Yang jelas menurut ulama tajwid yang kita pakai di Indonesia, kita ada 7 imam di Indonesia yang dipakai adalah Imam Asim, riwayatnya Imam Hafaz, yang kita baca normalnya seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mursanya tidak murseh, tetap biasa mursa. Jangan pula kaget Bismillahirrahmanirrahim wa mursiha. Gitu kan. Itu muat dewe, gitu kan. Iya. Nah, kenapa ibu bapak sekalian? Karena di bacaan imam yang lain dari 7 imam itu ada seperti itu, maka lebih banyak. Setiap ayat yang ujungnya ya mutakallim atau alif maksurah itu biasanya bacanya miring. Contoh, wadduhi, imalah juga tuh. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan kaget, ada imamnya, kita bayang dah pakai imam tu. Kaki Pak Imam masjid dakwah, jangan pula pakai itu, kaki bubar jemaahnya. Ya mulai dari maghribnya ya Pak Imam Zuhair Madi langsung Allahu Akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduhi, umpamanya gitu. Bubarlah jemaahnya nanti karena tidak paham. Itu hanya tambahan saja. Ada imam yang banyak seperti itu. Mungkin biasa Maroko, Iran, Irak begitu. Anu biasa makan roti, ya makan daging langsung. Kalau kita kan gegalo makan, paku dimakan, buluh dimakan kan gitu. Ya betot juga kita makan. Jadi untuk riwayat atau imam yang kita pakai di riwayat Hafaz ini, Imam Asim riwayat Hafaz dari imam yang 7, maka hanya satu tempat ini di dalam Al-Quran yang mesti kita gunakan secara bertajwid. Majriha
wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi itu Pak Ibu sekalian, sekiranya dari beberapa pembahasan tema materi yang kita bahas pada pagi hari ini, saya tidak mengatakan ini kita semua tidak tahu. Rata-rata sudah tahu, tapi ada hal-hal yang perlu diterapkan. Terkadang ilmu tajwid itu banyak yang tahu, tapi tidak dipraktekkan ketika baca Quran. Alasannya mungkin nak cepat atau begini dan lain sebagainya. Bahkan bagi ahli yang mengatakan ahli ilmu tajwid dan ahli qiraat, ketika kita membaca izhar, hukum izhar, ikhfa, idgham, kemudian iqlab, itu memang harus rupuk. Jangan sampai dengung pertama ini lebih panjang daripada dengung kedua, padahal statusnya masih idgham sama. Ya. Nah, ini kalau lebih jeli lagi seperti itu. Oleh karena itu, kita minimal awal-awalnya bagaimana menempatkan posisi huruf itu pada tempatnya, dan yang sampai berlebihan dan kurang pula. Ya, lebih juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Yang penting pas sesuai sasarannya. Saya kira itu untuk pagi hari ini materi kita, mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman untuk bacaan kita sehari-hari. Kalau mungkin ingin diskusi atau lebih belajar, datang saja ke Masjid Agung Al-Muhajirin untuk memperbaiki. Dan masih penasaran, saya ketemu ini sulit, atau melalui handphone di Pak Sekjen juga ada, telepon saja, tidak salah. Yang penting kita sudah berniat untuk nawaitu kita memperbaiki bacaan kita. Melalui WA, melalui telepon, tidak masalah Pak. Banyak, terutama jamaah saya di Sungai Buloh, di screenshotnya ibu-ibu itu, di screenshotnya di HP, baru di lingkarnya, Ustadz, Iko baru ketemu kami, macam mana cara Iko? Saya telepon, saya jelaskan, alhamdulillah jelas. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf kepada orang-orang tua saya, kepada hadirin sekalian yang berbahagia, tuan-tuan guru, dan untuk sementara sampai di sini, dan saya akhiri. Boleh. Sebelum saya akhiri, saya serahkan kepada Pak Sekjen atau pembawa acara. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengarkan